biasanya suka ada minimal air putih. Air putih. Tapi jangan berharap itu cuma ya. Yang penting ibadah. Oke, hari ini kita masuk ke hari keempat. Di hari keempat masih di DOT. Kita mungkin ada sedikit PR menyelesaikan yang kemarin belum selesai, ada 3 orang. Ya mungkin waktunya nanti kita coba kompres saja. Kemudian setelah itu kita masuk ke materi yang mungkin sedikit bisa dibilang bagaimana menjadi seorang pengemudi yang sudah berpengalaman. Artinya apa saja sih clue-cluenya, apa saja sih cue card dan sebagainya, sehingga kita bisa mendapat gambaran bahwa seorang pengemudi profesional itu ciri-cirinya apa sih, seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian nanti setelah itu kemungkinan jam 9:30-an kita keluar lagi Bapak Ibu. Kita ada semacam role-play yang mana Bapak Ibu nanti akan bermain peran ya. Bermain peran menjadi apa? Menjadi seorang driver ya. Tapi mohon izin Bapak Ibu, kemarin kan di hari pertama kalau driver itu dimulai dari tukang apa? Cuci. Nah, hari ini nggak ada yang berperan sebagai tukang cuci. Tenang aja. Nggak soal banget ya dulu di mobil gitu. Udah ada, oh siap, dengan kita ada skill. Oke, jadi kalau seperti itu di 9:30-an sampai estimasi jam 1:30 ya, 1:30 seperti itu. Kemudian nanti dilanjut lagi, setelah itu kita masuk dulu ke dalam. Kita coba ada sedikit pembahasan mengenai kondisi darurat, emergency response dan sebagainya. Apa saja yang mesti dilakukan ketika terjadi kedaruratan. Dan bukan hanya teori saja. Setelah itu kita langsung role play-kan kembali. Kita punya ada satu kasus yang mungkin bisa jadi atau sering terjadi di dunia transportasi, khususnya yang dialami oleh si pengemudi. Artinya dengan cara kita mensimulasikan hal tersebut, setidaknya kita punya pengalaman ataupun tanda kutip ketika pesertanya driver ataupun calon driver atau yang sudah memiliki pengalaman pengemudi, setidaknya kita sudah tahu juga, pernah alami juga apa yang dialami atau sering terjadi oleh si driver itu sendiri ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk agenda pada hari ini. Oke, tidak berpanjang kali lebar lagi, kita langsung mulai saja. Sebelum kita mulai, barangkali kita berdoa supaya diberikan kelancaran, keberkahan dan tidak ada kendala. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Amin, terima kasih. Kita lanjut Bapak Ibu. Kemarin ada PR 3 orang lagi ya, PR ya, delay, ada pendingan. Jadi masih sama Bapak Ibu, kita coba kalau kemarin di 10 menit. Nah ini ada dispensasi ya. Dispensasi jadi waktunya dispensasi hanya 8 menit saja ya. 8 menit saja, aman aja 8 menit. Kita ada yang pertama, saya kurang tahu ini Pak siapa nih Pak? Oh ya. Silakan kalau begitu, kami persilakan. Jadi harus sabar ya. Makanya ada huruf dilarang S itu. Gimana? Siap. Oh sabar juga. Siap. Silakan Pak. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Kurang semangat. Pagi. Kita ada sedikit jeda ya. Setiap kali
Ini kan sambil berdiri nih, biar lebih spontan ini. Ya, tolong Siap. berdiri sebentar. Sehat. Sabar lagi. Sabar. Selamat pagi. Oke. Baik. Perkenalkan nama saya Jalan Hermawan. Ini merupakan suatu kehormatan besar bagi saya, Pak Adi, bisa berada di sini di depan Bapak Ibu yang luar biasa yang setelah saya pelajari di daerah beliau-beliau ini ternyata mereka adalah para ahli, Pak. Para ahli di bidang keselamatan dari Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal. Merupakan se-Asia Tenggara. Betul. Begitu Pak Budi. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti yang Bapak lihat di depan, kali ini kita akan membahas tentang safety driving. Saya yakin Bapak sekalian sudah sering mendengar istilah mengenai driving behavior atau perilaku pengemudi. Ya. Kemudian driving behavior itu macam-macam. Yang kita bahas kali ini adalah safety driving. Mungkin dari Pak Agung pernah dengar istilah lain selain safety driving? Defensive driving, betul. Pak Said Bani Iksan. Apa lagi Pak? Selain safety driving, defensive driving, yang mencegah itu antisipatif kalau nggak salah. Oh iya, apalagi Pak siapa namanya nih? Oh Pak Fahri. Oh Pak Michael. Antisipatif. Economical driving ini kayaknya yang disebut semuanya itu yang positif ya. Karena mendengar perilaku yang negatif itu tentang driving agresif itu luar biasa. Saya ini benar-benar ahli Pak di PKT Jawa. Seperti saya berdiri di sini seperti melihat air laut ya. Jadi begitu kali ini saya dapat ini kebetulan saya pernah dapat pelatihan dari Himo. Kemudian saya beri kesempatan untuk berdiri di sini, kita akan sharing-sharing saja Pak ya. Jadi setelah saat ini Bapak Ibu sekalian tidak akan melihat banyak materi atau tulisan-tulisan panjang, hanya gambar. Untuk itu saya juga cuma perlu untuk berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian. Kita sharing, kita saling berbagi informasi. Kalau misalkan dari informasi yang didapat ada kekurangan atau Bapak punya informasi baru, kita bisa saling berbagi. Mungkin begitu ya Bapak Ibu. Oh, tadi mana sih? Seng dur. Nah ini, kita akan belajar dari kejadian. Bapak Ibu sekalian bisa melihat di depan ada 4 gambar kecelakaan, ya. Dan kecelakaan itu macam-macam. Ada yang kecelakaan tunggal, ada yang kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu kendaraan. Yang nomor 1 nih, misalkan dari Bu Eci ini kira-kira penyebabnya apa nih kalau kecelakaan satu yang ini, yang truk? Overload. Oke. Saya Bu yang bikin. Oke, jadi Bu. Giliran kedua, Ibu Heri, oke. Ibu Heri silakan. Selain mana overload, kira-kira faktor apa lagi yang menyebabkan kecelakaan di gambar truk itu? Overload. Oh, tikungan. Artinya lingkungannya ya. Oke, lingkungannya. Pak Aci mungkin selain overload, lingkungan apa lagi? Dimensinya over. Itu overload sama aja Pak Aci. Apa lagi? Terus ini ngerem. Oke, jadi kita klasifikasinya lebih rinci Pak. Jadi pertama overload itu bisa jadi karena kendaraannya mungkin ya, kendaraannya itu sudah tidak layak kemudian diisi muatan berlebih. Artinya faktor sarananya betul ya. Kemudian tikungan berarti karena faktor prasarananya. Sekarang kalau dari faktor manusianya kira-kira apa? Nggak hati-hati itu. Nggak hati-hati, ngantuk, apalagi? Jadi kecepatannya terlalu berlebihan. Kecepatannya tinggi di lingkungan. Oke. Yang nomor 2 ini kira-kira apa ini? Ada sepeda motor terlindas oleh truk. Oke, Bu Eci silakan. Blind spot. Blind spot betul sekali. Apalagi selain blind spot? Selain blind spot bisa Bapak Ibu kategorikan dari 3 yang sederhana. Jadi sarana, prasarana dan manusianya. Kalau blind spot berarti dari apa Bu Eci tadi? Faktor manusianya. Oke. Terus yang nomor 3 ini. Guling. Manusianya ngantuk, oke. Terus daerahnya mungkin yang
tanjakan, turunan segala macam, tikungan gitu. Ini yang keempat, Tabrakan. adu kekuatan luar biasa. Adu kekuatan ya. Padahal diatur itu adu mekanik. Oke, jadi dari kejadian-kejadian yang ada di gambar ini, Bapak Ibu sekalian bisa menyimpulkan kurang lebih ada 3 faktor yang mempengaruhi terjadinya sebuah kecelakaan. Dari faktor manusianya, dari faktor kendaraannya, dan bisa jadi faktor dari lingkungan tempat kejadian perkara. Oke, kemudian kita next selanjutnya. Nah, penyebab kecelakaan. Ini kalau dari informasi yang saya dapat sebelumnya, jadi dibagi menjadi 3, tetapi untuk yang kendaraan dan lingkungan itu menjadi satu kesatuan. Faktor human error atau faktor manusia ini itu 88%, kendaraan dan lingkungan 10%, fact atau bad luck itu nasib 2%. Jadi betul, memang harusnya ada faktor nasib Pak ya. Karena walaupun kita bersikap sehati-hati apapun, kalau misalkan di luar sana ada yang tidak hati-hati, kita pun bisa celaka. Artinya kecelakaan itu bisa terjadi bukan hanya karena kita yang tidak hati-hati, tapi karena orang lain yang kurang hati-hati. Nah, kemudian dari kendaraan dan lingkungan. Nah ini yang bapak-bapak ini menjadi concern utamanya ya di bidang keselamatan. Ini jadi tanggung jawab kita untuk bisa mensosialisasikan bagaimana cara mengemudi dengan selamat. Yang terakhir adalah human error dari faktor manusianya. Dan dari yang terbesar itu kita akan bahas apa sih kesalahan yang dilakukan oleh manusia atau pengemudi. Nah, ini kesalahan-kesalahannya. Pertama dari yang paling kiri, bus itu kelihatannya gimana? Ugal-ugalan Pak, bisa dilihat. Bisa mengambil laju orang lain di depan ada bus, dia nyalip pada macet. Ugal-ugalan. Kemudian ini nggak sesuai dengan peruntukannya. Sepeda motor ngangkut sepeda motor. Ini ada truk, angkutannya melebihi muatan. Ini ada pengendara roda 4 yang melakukan segala sesuatu yang ada distraksi pada saat mengemudi. Ini adalah driving behavior yang sangat mempengaruhi adanya kecelakaan. Waktunya sudah hampir habis Pak. Ini kita memang waktunya pendek Pak, jadi kita percepat Pak ya. Nah, dari kompetensi mengemudi itu kan ada 3 poin penting. Ada keahlian, ada pengetahuan, dan ada sikap, ada KSA itu. Skill, knowledge, sama attitude. Nah yang dipelajari tentang safety driving yang paling penting di sini yang kita mempelajari adalah tentang attitude-nya. Karena kalau skill dan pengetahuan, knowledge itu sangat terukur, bisa dipelajari. Tapi kalau attitude itu memang agak sulit ya. Makanya untuk attitude harus sering kita sosialisasikan. Dan kita punya moto ini dia. Itu sabar. Itu sabar ya? Oh sabar. Oh saya pikir ini namanya sabar. Moto kita adalah sadar. Gak bisa Oh sabar di situ ternyata. Ada sabar, ada sopan dan solid. Ya, kemudian tanya apa? Awas. Waspada dan berhati-hati. Kemudian D-nya adalah disiplin. Kemudian adalah antri. Dan terakhir adalah rawat. Dan inilah yang dari attitude atau sikap yang perlu kita sering sosialisasikan agar menghindari kecelakaan dari faktor human error-nya. Mungkin itu Bapak Ibu ya. Ini karena kesempatan sangat sedikit sekali. Insya Allah di lain kesempatan kita ketemu lagi Pak ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kristantonya belum Pak. Oke, terima kasih Pak Johan. Siap. Kita langsung ke yang berikutnya. Kalau saya sih sesuai request. Balas. Lah konsepnya. Ya itu Pak. Cek. Oh iya. 8 menit ya Pak?
Tentunya masih semangat ya Bapak Ibu. Semangat. Penuh semangat atau hanya semangat Bapak Ibu? Baik, terima kasih. Aplaus untuk kita semua. Jadi hari ini sampai mungkin 2 hari ke depan saya akan menemani Bapak Ibu. Mudah-mudahan selama 2 hari ke depan Bapak terpuaskan dengan apa yang saya berikan. Tapi ingat Bapak Ibu, saya bukan kalah pemas ya Bapak Ibu. Siap. Jadi insya Allah saya akan memuaskan Bapak Ibu untuk 2 hari ke depan. Oke? Dengan saya Sadar Krisnanto. Coba. Jadi dengan saya Sadar Krisnanto, hari ini saya tidak akan memberikan materi yang mungkin membuat Bapak pusing karena 31 hari ini Bapak di sini sudah pusing Pak. Jadi saya pun mengetahui seperti itu. Baik sih sudah cukup. Saya kebablasan ya Pak. Ya, Bapak Ibu, hari ini kita akan memberikan materi yang namanya safety driving. Serius. Safety driving. Mungkin ada beberapa orang yang saya rasa familiar di sini. Bapak Abdul Somad. Yang mana Pak? Nusantara Indah. Boleh dibantu Pak? Safety driving itu apa? Mengemudi yang berkeselamatan. Oke, mengemudi yang berkeselamatan. Itu goalsnya ya Mas? Goalsnya ya. Intinya kita mengemudi dengan cara berkeselamatan. Di dalam perjalanan itu kita harus mengemudi secara aman, nyaman, harusnya berkeselamatan. Amin. Oke. Yang kedua, di Indonesia ada beberapa faktor kecelakaan yang disebabkan kecelakaan. Ada beberapa faktor. Mas Setiawan Ya. bisa dibantu untuk Faktor menjelaskan? manusia, faktor alam, faktor lingkungan Pak. Faktor alam, faktor manusia, faktor lingkungan. Iya, salah nggak Pak? Kayaknya kurang satu deh. Kurang salah. Kendaraan Pak. Oh iya Bapak, makan diri dari PO. Sumber rencana Pak. Sumber rencana atau sumber rencana. Sumber rencana. Baik, terima kasih Bapak. Enggak jalan-jalan. Bapak Setiawan sudah memberikan masukan kepada kami. Oke. Jadi yang seperti Pak Aji sampaikan bahwa di Indonesia itu ada 3 faktor yang menyebabkan kecelakaan di jalan. Yaitu yang pertama tadi faktor manusia, Kendaraan Pak. Lingkungan Pak. lingkungan. Oke. Dari beberapa faktor itu pasti ada penyebab utama yang istilahnya yang berpotensi untuk terjadinya kecelakaan. Bisa dibantu dengan PO mana Pak? Saya dari PO Haryoto. Boleh dijelaskan dari beberapa faktor kecelakaan yang berpotensi kecelakaan yang istilahnya berpotensi persentase kecelakaan yang mengakibatkan kecelakaan itu beberapa faktor itu yang tadi disebutkan Mas Haji. Faktor manusianya Pak. Kenapa Mas? Berapa persen Mas untuk faktor manusia? 88% kalau nggak salah. 88%. Detail sekali. Oke. Ya, sepakat Bapak Ibu bahwa terjadi kecelakaan ada beberapa faktor yang dominan terjadinya kecelakaan itu adalah faktor manusianya sebesar 88%. sepakat ya Bapak Ibu ya sampai sini. Oke, baik. Jadi untuk menekan angka dari 88% itu apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Yang pertama adalah kita harus mengenal karakteristik kendaraan. Ya. Karakteristik kendaraan. Jadi semakin kendaraan itu semakin besar, tentunya kendaraan itu akan semakin rumit istilahnya.
dari sistem pengeremannya pun akan semakin bertambah. Sistem transmisinya pun mungkin agak sedikit berbeda. Nah, kalau semakin kendaraan ini semakin besar, otomatis dimensinya pun akan semakin panjang dan lebar pula. Baik Bapak Ibu. Nah, jadi untuk kendaraan semakin besar dan semakin panjang, otomatis di situ ada yang namanya banyak titik buta atau blind spot-nya. Ya. Nah, jadi sebelum Bapak mengemudikan, Bapak harus mengetahui karakteristik kendaraan daripada kendaraan tersebut. Setelah Bapak mengetahui karakteristik kendaraan tersebut, hal yang wajib Bapak lakukan adalah Bapak harus melaksanakan prosedur pemeriksaan kendaraan. Ya Bapak Ibu. Ya maaf, ini salah teknis Pak. Mungkin pencet-pencetnya enggak. Oke Bapak Ibu, langsung ke sini Pak. Waktunya udah jalan. Prosedur pemeriksaan kendaraan ya. Jadi ini yang wajib driver atau Bapak Ibu lakukan sebelum Bapak mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Nah, di situ ada traffic inspection. Nah, traffic itu adalah metode, ya, metode Bapak memeriksa kendaraan. Terus apa yang diperiksa? Yang diperiksa itu adalah BALAO. Ini harusnya balok ya, bukan balao. Kalau balao artinya beda lagi. Nah, abaikan ini Pak. Ayo di sini. Oke? Sepakat ya Pak? Ini bilang Pak. Iya Pak, iya. Ya. Oke. Ya, jadi praktik itu dalam proses kita mengecek kendaraan. Yang dicek itu adalah balok. Balok itu sebenarnya singkatan hanya untuk mempermudah Bapak Ibu untuk mengecek kendaraan. Yang pertama, B itu apa Pak? Bahan putih. A itu apa Pak? Air. R listrik. O oli. Kertas dan fulus boleh nggak Bu? Boleh. Fulus boleh nggak Bu? Boleh. Karena Utama. walaupun zaman sekarang zamannya QRIS, baby dan lain sebagainya, tetap kita harus menyiapkan fulus supaya terjadi barangkali kami terjadi ban bocor atau ganti ban untuk mengantarkannya, nggak mungkin kita pakai QRIS bayar di mana? Tempat. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamungkas ini. Ini yang ditunggu ini. Closer. Ya, pokoknya juga ini. Wah, banyak nih. Kita nggak bisa pulang. Selamat pagi. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Abdul Muklis. Mungkin selama 2 jam ke depan kita akan tatap muka terkait materi safety driving. Maaf, Untuk- tulis dari mana? Oke, terima kasih. Asli saya Tegal, K2, Apa tuh? istri 1, anak 2. Selanjutnya untuk safety injection di sebelah kiri Anda keluar ada toilet. Terus untuk yang merokok silakan nanti di depan tersedia kopi dan snack. Kita masuk ke materi safety driving. Mungkin dari kita hanya merefresh saja ya, merefresh terkait pengetahuan safety driving. Mungkin Bapak Ibu yang ada di sini sudah familiar apa itu safety driving.
Mungkin dari Mas Teja Kusuma mungkin bisa di spill apa itu safety driving? Mengemudi berkeselamatan, Pak. Oke. Mungkin Mas Ahmad bisa membantu. Mengemudi yang berkeselamatan, pengemudi yang berkeselamatan, mengemudi dengan berkeselamatan. Borong semua, digorong. Oke. Moto utama safety driving yaitu menuju bisa tertib bersatu keselamatan yang utama. Oke. Ada contoh gambar di sana. Oke. Apa itu safety driving? Safety driving adalah kesadaran dan kepatuhan dalam berlalu lintas. Apa itu patuh dan sadar? Patuh itu berarti memahami, nurut seperti itu ya. Sadar berarti dia tahu akan peraturan lalu lintas harus diterapkan. Poin yang kedua dan selanjutnya perilaku mengemudi yang aman. Perilaku adalah sebuah perilaku yang bertujuan untuk sekeliling kita aman, tidak sekeliling kita dan sekeliling kita menjadi aman. Oke. Yang selanjutnya perawatan kendaraan. Nah, di sini seorang pengemudi juga harus paham apa itu kendaraan yang akan dibawa. Contoh misalkan, kalau kita bawa becak berarti roda 3. Apa yang harus dilakukan? Oh, dia bergeraknya harus di kayu seperti itu. Nanti kalau kendaraan yang dibawa berbeda lagi, contoh kita punya bus, berarti kita harus memahami apa itu bus. Dimensinya seberapa? Kalau kita harus memahami itu, kita akan memudah untuk bagaimana cara kita mengemudikannya. Selanjutnya pengetahuan tentang teknik mengemudi. Nah, teknik mengemudi ini sebuah metode yang dilaksanakan agar saat kita berada di jalan bertemu dengan pengendara yang lain bisa melakukan sebuah antisipasi, sebuah kewaspadaan dan sebuah kesadaran dalam melakukan pekerjaan sebagai pengemudi. Oh, semua kayaknya ngantuk ya. Saya kosongan dengan saya atau bagaimana? Oke. Atau ada ketakutan dengan saya? Kaki saya gemeter ini, Pak. Bikin ruangan ini panas. Biar kita enggak takut. Saya bukan kulkas Ibu. Ya sebelum kayaknya biar nggak ngantuk, kalau saya bilang halo, Anda bilang hai. Kalau saya bilang halo, Anda bilang luar biasa. Oke, saya bilang hai, Anda bilang halo ya. Hai. Halo. Biasa. Ini kayaknya waktunya sedikit lebih siang, jadinya konsentrasinya sedikit biar. Oke, selanjutnya sikap bertanggung jawab. Nah, ini harus semua pengemudi harus mempunyai sifat itu. Karena di jalan itu kan kejadiannya bermacam-macam. Ada yang bisa belok kiri, ada yang juga bisa belok kanan. Jika ada kejadian harus juga bisa dipertanggungjawabkan. Nah, tujuan safety driving yaitu mengurangi risiko dan menciptakan kendaraan yang aman, nyaman serta melindungi pengemudi yang lain. Nah, tujuan utama kita belajar safety driving yaitu
utamanya menjaga diri kita dan menjaga orang lain aman dan nyaman. Oke, dari penjelasan ini ada yang mau ditanyakan? Bu Setiawati ya, saya. Bu, email dari PO Coyo, Pak. Oh iya, saya. Coy ini selatan apa utara, Pak? Izin bertanya, Pak. Keselamatan berkendara itu kalau misalkan untuk jarak jauh ada istirahat maksimal berapa jam ya, Pak? Bilang ngantuk gitu, Pak. Idealnya. Dan membawa penumpang. Kalau kelamaan kan nanti penumpangnya ngamuk, Pak. Terima kasih. Mungkin ini pengalaman pribadi ya. Iya, pengalaman pribadi. Oke. Dari sisi aturan berkendara itu maksimal 4 jam. Jika di dalam 4 jam itu ada lelah dan sudah mendekati titik kritis, ya diwajibkan berhenti. Diwajibkan berhenti. Apa ya? Biasanya kan kalau mengemudi kan duduk. Kalau duduk itu seharusnya setelah turun itu peregangan, biar refresh kembali seperti itu. Apakah sudah cukup? Cukup, Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Monggo Ibu dari mana Ibu ya? Kok ceria sekali hari ini? Iya, Pak. Perkenalkan saya Astriani, Pak, dari PO Budi Harjoto, Pak. Saya laporkan Anda. Izin bertanya, Pak, untuk mencegah microslip pada saat kita di jalan, apa Pak? Untuk pencegahannya seperti apa? Microslip itu penyebabnya kan satu, lelah. Dan karena menyebabkan lelah berarti titik tumbuh utamanya itu harusnya istirahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Jadi